Halo teman-teman, balik lagi di Sinau berbagi bersama bareng saya Rian. Dan kali ini kita akan bahas mengenai kecerdasan. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang kecerdasan atau kemampuan visual, auditory, kinestetik, kali ini kita akan bahas tentang macam-macam kecerdasan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan? Kecerdasan adalah kapasitas seseorang dalam menangani suatu masalah. Nah, di dalam kecerdasan itu ada namanya talenta. Talenta itu apa sih? Talenta merupakan satu hal yang menonjol atau bidang yang menonjol dari kemampuan seseorang itu. Dalam kecerdasan ada namanya kecerdasan majemuk yang dipelopori oleh Gartner. Nah, Gartner bilang kecerdasan majemuk itu adalah sebuah penilaian secara deskriptif melihat bagaimana seseorang memilih menggunakan kemampuan kecerdasannya untuk menghasilkan atau memecahkan suatu masalah. Nah, kecerdasan majemuk ini ada apa aja sih? Kecerdasan majemuk macam-macamnya itu ada kecerdasan bahasa, kemudian logis matematis, visual, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, dan juga naturalis. Nah, apa sih kira-kira dari kedelapan kecerdasan itu? Kita bahas satu. Kecerdasan bahasa. Contohnya, kecerdasan bahasa ini kayak membaca, menulis, kemudian membuat suatu novel ataupun mengarang sebuah cerita itu masuk dalam kemampuan bahasa, atau berbicara dengan fasih, melakukan sebuah pidato itu merupakan sebuah kecerdasan bahasa. Nah, lanjut lagi ada kecerdasan visual. Seperti yang kemarin kita juga bahas, visual juga termasuk dalam sebuah kecerdasan. Dia sebagai contohnya seperti dia bisa baca peta, kemudian dia bisa baca arah mata angin, kemudian dia punya kemampuan melihat atau pandangan yang berbeda dari manusia-manusia lainnya. Lanjut lagi dengan kecerdasan musik. Nah, sesuai dengan namanya juga, kecerdasan musik seperti orang-orang yang sudah paham dengan melodi, paham dengan nada, dengan not-not dan balok-baloknya. Dia bisa tahu irama sebuah nada atau sebuah lagu, tahu melodi-melodinya, tahu bagaimana caranya menggunakan alat-alat musik. Lanjut lagi dengan kecerdasan kinestetik. Nah, kayak yang kemarin juga kita bahas, kecerdasan kinestetik biasanya orang-orang ini cenderung suka dengan kegiatan fisik atau aktivitas fisik, seperti atlet ataupun olahragawan. Lanjut lagi dengan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini mereka orang-orang yang cenderung sosialnya itu bagus, sosialnya itu baik. Mungkin bisa dikatakan bahwa orang-orang dengan kecerdasan ini cenderung mungkin pekerjaannya berkaitan dengan banyak orang, seperti politikus, sosial, ataupun marketing contohnya. Nah, lanjut lagi dengan kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini lawannya dari interpersonal, yaitu mereka sudah mampu mengerti pada diri mereka sendiri. Itu. Kalau interpersonal itu ke sosial, kalau intrapersonal itu ke dalam diri kita masing-masing. Nah, lanjut lagi dengan kecerdasan naturalis. Nah, apa sih kecerdasan naturalis? Kecerdasan naturalis itu merupakan kecerdasan yang bisa mengamati pola dengan baik. Seperti misalkan seorang jenderal mampu mengamati strategi berperangnya dengan baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk ini sendiri. Apa aja sih kira-kira faktornya? Faktornya ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini mulai dari pola asuhnya ataupun dukungan sosial dari keluarga itu sendiri. Kemudian lagi ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini termasuk dalam kurikulumnya, pertemanannya, bagaimana si anak itu bisa berkembang dengan sekolahnya. Nah, lanjut lagi yang ketiga atau yang terakhir ini adalah kesehatannya. Kesehatan di sini masuknya dalam kesehatan psikis dan kesehatan fisiknya. Ketika kesehatan ini baik, maka seseorang dapat menggunakan kecerdasannya secara maksimal juga. Kira-kira itu macam-macam kecerdasan majemuk yang kita bahas kali ini. Nah, kira-kira teman-teman masuk dalam kecerdasan yang mana? Silakan tentuin sendiri, tulis di kolom komentar.